Shalom semuanya. Wow, satu anugerah Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini khususnya buat jemaat Koinonia Praise and Worship yang ada di Walnut, California. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh hadir pada saat ini. Kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu. Berkati untuk setiap kami yang ada di tempat ini dan juga jemaat khususnya untuk di Koinonia Praise and Worship yang ada di California, dan aku juga bukan secara kebetulan boleh menyampaikan kebenaran, semua tukar anugerah Tuhan. Hanya Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan, Engkau segala-galanya. Haleluya, amin. Oke, shalom sekali lagi semua karena anugerah Tuhan ya. Sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya Evangelis Dr. Indri Paridi Arya, dan juga say hello untuk semuanya buat semua jemaat daripada Koinonia Praise and Worship yang ada di California. Oke, siap dengan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita buka yuk Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 38 ya. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berkata dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardik katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberikan perintah pada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Luar biasa. Yang pertama dikatakan Yesus berkata, roh jahat keluar, get out. Dan apa yang terjadi? Roh jahat itu terbirit-birit keluar, dan mereka kagum dengan berkata kuasa perkataan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tahu dalam Markus 4 ayat 37 sampai 39 dan 3:41, di mana waktu itu ada angin badai yang sangat besar, murid-murid baru mau menyeberang karena Tuhan katakan mari kita ke seberang. Mereka baru selesai pelayanan di tempat sebelumnya, dan apa yang terjadi di tengah lautan, di tengah danau, mereka mengalami apa? Ada badai yang sangat besar dan mereka semua ketakutan. Dikatakan seperti ini ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun, menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Luar biasa. Perkataan Yesus berkata kepada danau, kepada masalah apapun. Mungkin kau pada saat ini menghadapi masalah yang sangat-sangat tidak mudah ya. Ada taufan kehidupan tentang rumah tangga, tentang ekonomi, tentang bisnis, tentang karir, tentang future, tentang pelayanan, tentang apapun dikatakan. Waktu Yesus berkata, "Diam, tenanglah," dan semua terkendali. Ini yang kedua. Yang ketiga, waktu Lazarus mati. Kita tahu ceritanya, Yohanes 11 ayat 43 sampai 45 dikatakan. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Ini yang berseru adalah Yesus. "Lazarus, marilah keluar." Dan orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia keluar." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Luar biasa. Waktu engkau dan saya membaca kisah ini ya, ini ada 3 kisah yang berbeda, tempatnya berbeda, dia punya kejadian berbeda, juga peran-peran orang yang ada di sana berbeda. Yang satu adalah orang yang kerasukan roh jahat. Dikatakan Tuhan Yesus mengusir dengan perkataan, "Keluar!" dan roh jahat itu lari. Yang kedua dikatakan tentang badai kehidupan. Ya, ini mungkin kita alami juga, betul. Kalau yang tadi adalah intimidasi daripada si jahat yang mengatakan engkau tidak mungkin, engkau sudah hancur, engkau tidak ada pengharapan. Tapi dikatakan kuasa perkataan Yesus bisa mengusir segala intimidasi si jahat dan orang itu akhirnya mengalami pemulihan. Yang kedua dikatakan adalah apa? Dikatakan danau yang bergelora. Ada taufan yang besar, masalah yang sekonyong-konyong mungkin kita alami dalam hidup ini yang tidak pernah kita sangka, berita yang sangat mengerikan, vonis dokter atau apapun. Ternyata Tuhan Yesus berkata dan dikatakan, "Diam, tenanglah." Ada otoritas yang membuat tenang suasana. Yang ketiga dikatakan Lazarus mati. Ini bicara tentang no hope.
Tidak ada lagi pengharapan karena sudah mati dan berbau busuk. Tapi dikatakan apa? Waktu Yesus berkata, Lazarus keluarlah, dan akhirnya mayat itu pun bereaksi. Artinya tetap ada pengharapan dalam Tuhan. Ini yang luar biasa. Mungkin kita berkata, ya iyalah Bu Indri, itu kan Yesus yang berkata. Pastilah ada kuasa, ada otoritas, ada kedaulatan, ada karisma, betul? Waktu kita ingat waktu dunia dijadikan juga, betul? Waktu dunia dijadikan dalam Kejadian 1, dikatakan ada berapa ayat, bahkan kalau kita lihat di tempat ini, Kejadian 1 dikatakan ayat berapa saja, ayat 1, ayat 6, ayat 7, ayat 9, ayat 11, ayat 20, ayat 21, ayat 24. Semua dikatakan berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Gelap menjadi terang. Dan dikatakan lautan ya diciptakan, semua diciptakan dari mulai yang tidak ada menjadi ada dengan perkataan daripada Allah. Waktu engkau baca dua-dua ini bicara tentang kuasa perkataan Yesus, kedua perkataan Allah sendiri. Dia menciptakan dunia dari tidak ada menjadi ada dengan perkataan saja. Luar biasa. Mungkin lagi-lagi kita berkata, komentar kita berkata, ya iyalah Bu Indri, jelas Allah pencipta langit dan bumi. Ya iyalah Bu Indri, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Nah tapi kalau kita kan manusia biasa, yakin kita hanya manusia biasa-biasa saja. Pribadi yang biasa-biasa, ciptaan yang biasa-biasa. Ternyata jawabannya no, 1%. Mana buktinya? Mari kita lihat. Ternyata Tuhan pun mengimpartasikan kuasa kepada kita. Coba kita lihat Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, ini yang berkata adalah Yesus. Bukan saya, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tapi Yesus yang berkata. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung, beranjak dan tercampak ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi padanya. Luar biasa. Allah kita adalah Allah yang bukan hanya ingin panggung sendiri. Dia tidak mau kita sebagai anak-anaknya hanya sekedar follower saja. Tapi ada kuasa yang diberikan. Dan kuasa itu diberikan melalui apa? Perkataan kita. Coba buka satu lagi, Yesaya. Ini adalah seorang nabi besar yang luar biasa. Dikatakan dalam Yesaya, mari kita lihat. Yesaya 51 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aku, kata Allah, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Dan berkata pada Sion, engkau adalah umatku. Luar biasa. Tuhan katakan, aku berikan firmanku ke dalam mulutmu. Dan firman Tuhan itu punya kuasa. Ini luar biasa. Artinya berkat itu, kuasa itu bukan dari luar sana. Engkau tidak perlu jauh-jauh ke tempat yang mungkin kau anggap keramat atau apapun. No, berkat ada dalam mulut kita. Dan dikatakan waktu firman itu ada dalam mulut kita, maka firman itu akan melaksanakan dan firman tidak pernah gagal. Yesaya 55 ayat 11. Luar biasa. Ini waktu kita tahu dan kita mengerti. Iblis sangat tidak suka. Karena dia terus terang tidak suka kalau anak-anak Tuhan menyadari bahwa kita punya kuasa melalui mulut bibir kita. Ternyata kuasa itu bukan karena kita ketemu dengan pendeta besar, hamba Tuhan besar atau siapapun. Setiap kita, barang siapa dikatakan whoever you are. Selama kita percaya dan tidak bimbang, maka mulut kita yang penuh dengan firman Tuhan akan punya kuasa yang luar biasa. Wow. Coba kita buka. Dan saya katakan tadi jujur, iblis tidak suka dengan hal ini. Kita buka coba. Dikatakan di sini, Yakobus 3 ayat 9 sampai dengan 11. Iblis tahu ayat ini, maka dia pikir bagaimana cara menggagalkan kuasa anak Tuhan. Bagaimana untuk menggagalkan orang Kristen menjadi pemenang. Karena dia tidak rela kalau kita jadi pemenang, dia tidak rela kita punya kuasa, dia tidak rela kita punya otoritas yang sudah Tuhan berikan pada kita. Nah dia mulai googling, dia mulai cari celah dan akhirnya dia dapat melalui ayat Yakobus ini. Karena dia tahu hanya satu caranya untuk menghancurkan anak Tuhan. Jangan sampai mulutnya menjadi berkat. Dan dia dapat ayat ini. Makanya hari-hari ini kalau engkau dan saya jarang baca Alkitab, kita tidak akan kuat menghadapi akhir zaman ini. Karena iblis dia memplesetin firman Tuhan. Dia tidak punya ide apa-apa karena dia adalah pribadi yang bodoh. Tapi dia licik, dia luar biasa. Dia tahu anak-anak Tuhan punya kuasa, berbahaya. Karena kuasa ada dalam mulutnya. Maka dia caranya bagaimana caranya untuk membatalkan kuasa itu. Dan dia dapat ayat ini. Dia pakai ayat ini untuk menghancurkan kita dengan cara memutarbalikannya. Yakobus 3:9 sampai dengan 11. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Luar biasa. Dia tahu ayat ini. Yakobus menulis ayat ini untuk mewanti-wanti kita. Jangan main-main. Kita punya kuasa. Tapi kalau kuasa itu kau gunakan
sekedar, maka engkau tidak akan mendapat apa-apa. Dan dikatakan dalam mulut kita ini ada dua, ada berkat, ada kutuk, ada air yang bersih, air yang jernih, dan ada air yang kotor. Dan kedua-dua ini tidak bisa bersih, tidak bisa bersatu, tidak bisa unity. Kalau yang satu kita pakai, yang satu akan mundur ke belakang. Kalau yang satu kita gunakan, yang satu akan tidak bisa kita maksimalkan. Karena tidak bisa mereka bersatu. Nah, iblis tahu ini. Ternyata bagaimana caranya? Aku akan cemarkan mulut-mulut orang Kristen supaya mulutnya tidak mengeluarkan berkat. Ada delapan bakteri yang paling berbahaya yang dimasukkan iblis kepada mulut orang Kristen, dan yang menyedihkannya kita tidak menyadarinya. Mau dia hamba Tuhan, mau dia pendeta, mau dia orang yang tahu kebenaran, mau dia jemaat biasa-biasa, kita tidak sadar. Karena iblis itu tugasnya hanya menipu. Sansipa 2:3-8. Dia tidak tahu bagaimana caranya untuk membuat apa-apa. Tapi dia belajar, ternyata ini caranya menghancurkan anak-anak Tuhan. Nah, kita akan lihat nanti, dikatakan tadi ada berapa? Ada kurang lebih, ada 9 sumber mata air. Yang pertama adalah mata air yang membuat kita tidak bisa jadi berkat adalah apa? Sungut-sungut, mumbling, grumbling. Kita hanya mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Dan kita lihat buktinya, bangsa Israel begitu mengerikan. 40 tahun loh mereka untuk bisa sampai ke tanah perjanjian. Padahal antara Mesir dengan tanah Kanaan itu tidak berjarak jauh. Kenapa sampai diperlama? Kenapa diperpanjang? Kenapa tidak tamat-tamat cerita atau masalah kehidupan kita? Karena kita yang membuat kutuk melalui mulut bibir kita dengan banyak mengeluh. Kita pikir mengeluh itu hal yang biasa. Kita pikir mengeluh itu hal yang wajar-wajar saja. Tapi itu adalah caranya si jahat untuk membatalkan berkat dalam mulut kita. Karena waktu engkau bisa bersyukur, di sana akan beda hidup kita. Tapi kita hanya mengeluh, yang ini kurang, yang ini kurang, yang ini kurang. Kita tidak pernah melihat kebaikan Tuhan. Yang kita lihat hanya masalah kita terus, dan itulah bangsa Israel. Akibatnya mereka kehilangan semua rencana Tuhan dalam hidup mereka. Tidak masuk ke tanah Kanaan. Bukan karena musuhnya, bukan karena mereka tidak sanggup, karena mulutnya yang menjadi penghalang. That's number one. Yang kedua, mari kita lihat apa yang membuat, makanya kenapa dikatakan kenapa makanya iblis tahu, ternyata kuncinya ada di mulut juga. Mulut yang satu bisa jadi berkat, mulut yang satu bisa menjadi kutuk. Caranya bagaimana? Dia pakai sungut-sungut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka Markus 4 ayat 37 sampai dengan 38. Lalu mengamuklah tafon yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Tidak main-main. Ada dua pribadi pada waktu itu. Ada dua, ada Yesus, ada murid-murid. Betul, masalahnya sama, masalahnya badai, masalahnya problem. Mungkin masalah ekonomi, masalah utang, masalah apapun. Tapi yang satu bisa tidur nyenyak, artinya menikmati masalah. Yang satu dalam keadaan stres luar biasa. Mulai menyalahkan keadaan, mulai menyalahkan suami, istri, anak, orang tua, atau gembala. Bahkan menyalahkan Tuhan. Waktu kita menyalahkan Tuhan, waktu kita menyalahkan orang lain, waktu kita bukan koreksi diri, maka kita sudah membuat kutuk dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menghadapi masalah dengan koreksi diri itu bisa menikmati masalah. Yesus bisa tidur, bahkan dia bisa ngorok di tempat yang sangat tidak menyenangkan. Artinya apa? Kalau Yesus sudah buktikan bahwa dengan masalah pun kita bisa menikmati masalah, kenapa kita tidak bisa? Orang yang mendapat berkat, orang yang mulutnya penuh dengan berkat bisa menikmati masalah di tengah-tengah persoalan yang tidak mudah. Yesus sudah buktikan. Nah, yang kedua dikatakan tadi adalah apa? Judging. Bukan judging, menyalahkan orang lain, betul. Dan untuk engkau menyalahkan orang lain, engkau dan saya tidak akan pernah bisa mendapatkan berkat Tuhan, betul. Yang ketiga dikatakan adalah apa? Ya, dikatakan Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 2. Ini bahkan ada dalam gereja, lingkungan orang percaya. Ini tidak main-main. Dikatakan Bilangan 12 ayat 1 dan 2. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguh Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja. Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan baik-baik. Jangan pernah kita menggosip. Terutama menggosip orang-orang yang diurapi Tuhan. Tapi Bu Indri, pendetanya gak benar. Hamba Tuhannya gak benar. Bukan urusan kita. Daripada engkau dan saya menggosip, kita akan kena kusta seperti Miriam. Daripada kita gosip hamba Tuhan, kita gosip orang lain. Mendingan kita doakan, dia bisa berubah. Dan dikatakan sini Miriam ini siapa? Dia nabiyah loh. Harun ini siapa? Adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Ternyata gak jadi jaminan jubah rohani kita, jubah pelayanan kita kalau mulut kita tidak bisa kita kontrol. Dan melalui mulut Miriam dia kena kutuk. Hati-hati.
Apa yang terjadi? Dia kena kusta. Kusta bicara tentang dipermalukan habis-habisan. Nah seringkali kita menganggap gosip is okay lah Bu Indri, wajar, manusiawi. Betul, iblis tuh suka sekali mengiming-iming kita dengan berkata, alah itu kan dosa kecil, dosa cetek, dosa yang gak penting. Padahal jelas waktu mulut kita mengeluarkan gosip, maka kita tidak akan punya kuasa dalam mulut kita. Karena antara gosip dengan firman itu total tidak bisa digabung. Nah dikatakan Miriam. Nah ini pesan buat setiap kita khususnya wanita. Wanita ngomong 20.000, 30.000 kata sehari. Sementara laki-laki ngomong 2.000 sampai 3.000 kata sehari. Berbeda. Makanya wanita-wanita daripada mulut kita dipakai untuk menggosip. Kenapa gak dipakai untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk menjadi penyembah-penyembah. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang banyak masuk hadirat Tuhan. Karena kalau kita sampai pakai mulut kita jadi gosip, kita rugi sendiri. Kutuk itu ada di mulut kita. Itu yang ketiga, betul? Dikatakan akhirnya Miriam kena gosip. Ayat 10. Maafkan, Miriam kena kusta. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepadanya Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Tidak main-main bapak-bapak, ibu-ibu. Ini adalah satu peringatan yang sangat tidak main-main. Kita menganggap kita menghakimi, kita menganggap kita menggosip orang ya, walaupun memang dia salah. Jelas dikatakan Musa salah, dia menikah dengan perempuan Kus, padahal dia adalah orang pilihan Tuhan. Dia tergelincir, ya wajar, manusia siapa sih yang gak pernah jatuh dalam dosa, siapa sih yang gak pernah melakukan kesalahan, siapa sih yang gak pernah tergelincir. Semua orang pernah, bahkan Abraham sekalipun pernah. Dengan cara apa? Bohong bahwa Sarah bukan istrinya. Artinya nobody's perfect, hanya Yesus yang perfect. Tapi kalaupun misalnya ada yang salah, mau dia hamba Tuhan, mau dia pendeta, tidak bagian kita untuk menggosipin. Karena gosip itu adalah sangat-sangat tidak menyenangkan hati telinga Bapa. Dikatakan kuping Tuhan tuh sampai panas. Makanya akhirnya dia murka. Dan dilakukan apa? Kutuk kusta kepada Miriam. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, mari kita lihat. Ya, ini juga tidak main-main. Kita buka Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 2. Waktu Yesus sedang lewat, dikatakan ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya padanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendirikah atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan di tempat ini anak-anak muda. Bayangkan ini orang sudah buta sejak kecil. Logikanya tidak akan mungkin dia adalah orang yang bahagia. Tidak pernah bisa lihat muka wajah papa, mama, tidak bisa melihat dunia ini, tidak bisa melihat pemandangan yang indah, tidak bisa melihat ciptaan Tuhan. Dan bayangkan hidupnya sudah terpuruk, tiba-tiba kita datang dengan gampang kita komentarkan yang salah siapa? Bapaknya atau dia. Kira-kira orang-orang seperti ini akan down atau akan terbangun imannya? Sering kali mulut orang Kristen kita hanya gampang menjudging. Waktu engkau dan saya hanya bisa menghakimin, ya kita hanya dengan gampang menghakimin. Kita hakimi suami kita hakimi istri kita hakimi pendeta kita hakimi pengerja kita. Kita tidak akan pernah membuat berkat dalam hidup kita. Dikatakan tadi ini, mereka menghakimi. Pada siapa? Mereka murid-murid. Waktu Yesus menjawab, apa kata Yesus? Bukan dia, bukan bapaknya, tapi melalui hidupnya nama Tuhan akan dipermuliakan. Nah itu yang keempat yang membuat kita mengalami kutuk. Betul? Yang pertama tadi adalah sungut-sungut. Yang kedua menyalahkan orang, menyalahkan keadaan. Dan yang paling parah menyalahkan Tuhan. Yang ketiga kita mulai apa tadi dikatakan, kita mulai suka gossiping. Karena kita menganggap wajar, gua orang lebih rohani. Hati-hati yang merasa diri lebih rohani. Waktu kita judging ya, seperti dikatakan orang Farisi. Waktu dia berdoa di bait Allah, dia berkata, Tuhan terima kasih, aku tidak seperti pelacur-pelacur itu. Aku tidak seperti orang-orang yang jahat itu. Apa kata Tuhan? Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Tuhan paling alergi melihat orang yang suka gosip. Hati-hati mengundang kutuk dalam hidup kita. Yang keempat dikatakan adalah apa tadi? Dikatakan orang yang suka judging, yang suka menghakimin. Betul. Memang dia salah, memang dia melakukan hal yang tidak baik, memang mungkin hidupnya tidak oke, mungkin dia bangkrut. Jangan cepat-cepat bilang karena dia tidak bertobat. Atau mungkin rumah tangganya berantakan. Jangan cepat-cepat bilang memang dia bukan istri yang baik, suami yang baik. Please deh. Itu tidak akan membuat dia bangkit. Tapi waktu kita punya perkataan membangun, orang itu bisa berubah. Ya, Yesus tidak pernah menghakimin. Yesus tidak pernah judging. Makanya akhirnya Maria Magdalena, pelacur yang sudah 7 roh jahat itu bisa bertobat. Dan yang pertama kali melihat Yesus bangkit adalah siapa? Namanya Maria Magdalena. Hari-hari ini perkataan kita tuh sangat menentukan. Makanya iblis gak takut kita beribadah. Iblis gak takut kita ke gereja. Iblis gak takut kita pelayanan. Yang paling ditakutkan iblis waktu kita gunakan kuasa melalui mulut bibir kita. Itu yang keempat. Yang kelima adalah apa? Kita lihat yang kelima. Yang kelima dikatakan adalah apa?
Bilangan 13 ayat 31 sampai dengan 33 ya. Ini tidak main-main. Ini keluar dari mulut-mulut orang yang mengaku dia leader-leader. Mungkin leader di gereja, leader di persekutuan. Intinya jangan bangga dengan status leader kita. Tapi mulut kita tidak menjadi mulut leader yang Tuhan inginkan. Dikatakan waktu itu ada 12 pengintai yang 10 berkata seperti ini. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Bayangkan ini dikatakan ada 12 kepala suku. Mereka dipilih. Tuhan katakan kepada Musa, pilih kepala suku, pilih leader-leader dari 12 bangsa itu. Artinya apa? Karena Tuhan mau mereka ini membawa aura, membawa influence, membawa pengaruh yang baik. Tapi fakta di lapangan waktu mereka mengintai tanah Kanaan, yang ada mereka bawa berita busuk, berita buruk, berita menakutkan dengan berkata, kita seperti belalang, mereka begitu luar biasa. Nah, waktu kata-kata pesimis, apatis kita keluarkan, itu akan menghancurkan seisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan akhirnya berapa banyak orang Israel yang akhirnya mati di padang gurun gara-gara terkontaminasi dengan kata-kata yang pesimis, apatis. Hati-hati. Ya, jangan anggap enteng dengan perkataannya, sudahlah, capek lah, udah gak sanggup lah, gak mungkin ada solusi. Itu perkataan yang mengundang kutuk. Tuhan mau kita perkataan yang optimis. Karena optimis itu dari Tuhan, pesimis itu dari si jahat. Itu yang jelas, itu yang kelima. Yang keenam, mari kita lihat ya. Kita buka sekarang bilangan 14 ayat 1 dan 2 ya. Jadi yang pertama tadi adalah apa? Sungut-sungut ya. Hanya mengeluh dan mengeluh. Masalah besar itu dibesar-besarkan. Harusnya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang punya kuasa, masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Yang harusnya kita pikirkan adalah solving problem. Bagaimana mengatasi. Tapi ini seringkali kita hanya berbicara ngubek-ngubek di masalah terus. Akibatnya kita kehilangan segala-galanya. Yang pertama adalah bersungut-sungut. Yang kedua dikatakan adalah apa? Dikatakan tadi bahwa kita menyalahkan keadaan, menyalahkan bos kita, menyalahkan jemaat kita, menyalahkan pendeta kita, menyalahkan istri kita, menyalahkan suami kita, dan terakhir menyalahkan Tuhan. Fatal akibatnya. Yang ketiga dikatakan adalah orang yang suka gosip. Siapa orang suka gosip? Miriam, Harun. Ini adalah peringatan bagi setiap kita yang sudah melayani Tuhan. Jangan anggap gara-gara pelayanan kita, jubah rohani kita membuat kita yakin bahwa kita boleh untuk menggosip orang. No. Bahwa gosip membuat kuping Tuhan panas. Gosip tidak membuat Tuhan happy. Yang keempat adalah apa? Kita mulai menghakimi orang, judging, betul? Seperti murid-murid, siapa yang salah, dia atau bapaknya? Walaupun temanmu mengalami problem pada saat ini, mungkin goncangan ekonomi, goncangan keluarga, goncangan kesehatan, goncangan apapun, bukan lagi waktunya untuk menghakimi. Tapi mendingan daripada kita menghakimi, kita doakan mereka, karena mereka akan bangun, bangkit, dan akan bisa mengalami perkara besar dengan Tuhan. Dan dikatakan tadi yang kelima adalah apa? Yang kelima tadi dikatakan adalah nada yang pesimis. Ya, nada pesimis itu bukan keluar dari orang-orang yang gak tahu kebenaran. Mereka ini adalah kepala suku loh. Ada 12 suku bangsa Israel. Mereka adalah pantolan-pantolan. Mereka adalah leader-leader. Ternyata tidak jadi jaminan seorang punya posisi kalau mulut kita tidak membawa berkat pada orang lain. Mulut leader, mulut yang bawa pengaruh yang positif. Pengaruh yang membangun. Pengaruh yang berikan kekuatan. Itu leader yang sejati. Dan yang berikutnya adalah apa? Kita lihat sekarang yang keenam. Kita coba lihat ini ya. Bilangan 14 ayat 1 dan 2. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat berkata pada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Tidak main-main. Ini orang yang menyesal ikut Tuhan. Ini menyesal karena bilang mendingan gue dulu sebelum gue terima Yesus, hidup gue oke. Sebelum gue pelayanan, hidup gue oke. Sekarang makin ikut Tuhan sungguh-sungguh, makin problem banyak. Ini kata-kata kutuk yang akan buat hidup kita hancur. Ya, ini orang Israel, ini umat pilihan Tuhan. Mereka dengan gampang berkata mendingan gue balik ke Mesir. Yakin engkau balik ke tempat yang dulu membuat engkau jadi budak yang tidak gampang dalam kehidupan. Dan seringkali kita seperti ini. Kita harusnya belajar dari seorang Rut. Tahu siapa Rut? 4 handicapnya. Rut itu adalah seorang Moab. Moab itu adalah incest. Bapaknya Lot itu dengan anaknya setubuh, betul? Lahirlah Bani Amon dan Bani Moab. Kedua, Rut ini bukan datang dari keluarga yang lengkap. Dia janda, suaminya meninggal. Dan bukan hanya sekedar janda, dia janda miskin. Artinya hidup yang tidak mudah. Dan satu lagi, mertuanya. Mertua perempuannya adalah Tamar. Siapa Tamar? Tamar itu adalah perempuan Sunda, itu yang bertemu dengan Salmon. Artinya
4 handicap. Pertama dikatakan Amon dianya, kedua dia janda, ketiga miskin, keempat mertuanya sekalipun juga itu adalah perempuan, mantan perempuan pelacur. Tapi yang luar biasa lihat waktu dia mengalami masalah, waktu dia mengalami hal tidak mudah, sudah dia ikut Tuhan, sudah dia ikut Allahnya bangsa Israel. Apa yang terjadi? Suaminya mati. Dan suaminya mati bukan berarti dia langsung punya warisan. Miskin, mereka pindah langsung berangkat ke Yerusalem. Waktu pindah ke Yerusalem, apakah otomatis hidupnya gampang? No. Tetap tiap pagi dia masih ambil bulir. Tapi waktu dia ditantang imannya oleh Naomi dengan berkata, pulanglah engkau. Karena apa gunanya kau menunggu aku? Karena aku pun sudah tua. Kalaupun punya anak, masih berapa lama lagi engkau menunggu? Orpa, dia punya ipar, pulang karena dia pakai logika. Tapi Ruth berkata, no, dimanapun engkau berada, di sana aku berada. Allahmu Allahku, di sana engkau mati, di sana aku mati. Luar biasa. Ini orang betul-betul yang tidak mudah. Ini orang bukan orang yang menyesali hidupnya menjadi orang Kristen. Dan akibatnya, dampaknya, lihat apa yang terjadi. Ruth masuk silsilah Yesus. Ini tidak main-main. Hari-hari ini, kalau engkau dan saya hanya tergantung keadaan. Kalau engkau punya masalah ikut Tuhan, engkau mulai marah, engkau mulai komplain. Ada yang salah dengan kita. Ternyata kita yang mengundang kutuk itu dalam mulut kita. Itu yang keenam. Yang ketujuh dikatakan Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 2. Adapun Sarah istri Abraham tidak beranak. Ia punya seorang hamba perempuan yang orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku. Mungkin oleh dialah aku dapat peroleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Perhatian baik-baik, ini tidak main-main. Seorang Abraham, bapak orang percaya, dia sudah dijanjikan akan punya anak sebanyak pasir di laut, sebanyak juga bintang di langit. Tapi kok bisa dia dengar perkataan Sarai istrinya? Karena dikatakan mungkin aku gak punya anak, hampirilah hambaku. Kenapa dia sampai bisa? Waktu engkau bergaul dengan orang-orang yang pakai asumsi, kita tanpa disadari sudah mengundang kutuk dalam hidup kita. Dan akibat kita lihat hari ini, betul? Nah kenapa? Karena Sarah pakai asumsi. Asumsi adalah kayaknya, tetapi mungkin, mana tahu, kira-kira, apa iya. Nah itu tidak mungkin dari Tuhan. Karena dari Tuhan pasti. Tapi dari iblis selalu ada kata asumsi. Dan Sarah pakai asumsi dan Abraham kemakan asumsi. Hari-hari ini kalau mulut kita penuh dengan asumsi, kita mengundang kutuk dalam hidup kita. Itu yang keberapa tadi? Yang ketujuh. Ya, dan yang kedelapan dikatakan waktu seorang Yudas. Yudas dikatakan yang ngomong itu bukan ayam jago loh. Kalau Petrus ayam jago yang ngomong. Ini Yudas yang ngomong adalah Yesus sendiri. Nanti di antara kalian ada akan menyerahkan aku. Siapa yang mencelupkan tangannya ke pinggan ini, itulah yang menyerahkan aku. Jelas firman Tuhan tuh jelas. Firman Tuhan tuh gak pernah ecek-ecek. Langsung sampai menembus kita punya hati. Nah, dengan pengertian Tuhan mau Yudas berubah. Tapi apa kata Yudas? Bukan aku ya Tuhan. Hati-hati dengan perkataan suka ngelas, suka berdalih, suka banyak alasan. Itu kutuk yang kita undang. Dan matinya Yudas semua keluar dari ususnya. Hati-hati. Dulu saya adalah ratu ngeles yang luar biasa. Selalu saya ngeles, bukan aku yang salah tapi dia. Selalu saya cari kambing hitam. Hidup saya tidak mengalami apa-apa. Dikatakan tadi di sini, siapa Yudas? Orang yang tahu kebenaran. Siapa Yudas? Orang yang firman. Dan yang terakhir adalah siapa? Kita lihat terakhir adalah siapa? Istri Ayub. Ini tidak main-main. Bukan hanya dia ngeles, bukan hanya dia sekarang menyalahkan, bukan hanya gosip, tapi dikatakan kutukilah Allahmu. Kalau sampai kita seperti ini, kita sudah mengundang kutuk yang mengerikan dalam hidup kita. Hari ini pesan Tuhan jelas, ada 9 bakteri yang membuat hidup orang Kristen mengalami kutuk. Bukan karena kutuk karena orang lain yang buat, kita yang tidak kontrol mulut kita. Ini saya ada bawa peragaan di sini. Di sini ada air putih, betul? Karena kata tadi firman Tuhan, air putih dengan air kotor tidak akan mungkin dipersatukan, betul? Ini air putih. Saya percaya kalau kita minum air putih setiap hari, setiap pagi, betul? Saya minum. Air putih bagus, apalagi kalau kita minum sampai 2-3 liter sehari. Ini bagus untuk detox, untuk membuang juga segala sakit penyakit, dan juga untuk bagus fungsi ginjal kita. Tapi lihat, ini air kotor. Kira-kira, kalau saya minum air kotor setiap hari, apakah mungkin saya bisa sehat? Yang ada, penyakit sudah menunggu. Nah yang berikutnya, kalaupun misalnya sekarang kita bilangnya, tapi kan Bu Indri manusia Bu Indri. Ya mungkin wajar lah sekali-sekali ada gosip, betul? Ada gosip sekali-sekali Bu Indri. Kan namanya juga kan manusia. Ya kadang-kadang ada juga lah membela diri Bu Indri. Oke, kita buat ini. Nah mungkin kita bilang, tapi saya juga baca firman Bu Indri. Saya juga baca firman, saya juga suka doa, saya juga menyembah. Pertanyaan saya, mungkinkah air ini bisa saya minum? Mungkinkah air ini bisa saya minum yang kotor ini? Dengan sudah dicampur dengan air tawar sekalipun tidak akan mungkin karena dia tetap kotor. Hari-hari ini koreksi diri kita. Kalau selama ini kita masih menggunakan kata-kata yang tidak layak, kata-kata yang mengundang kutuk,
Jangan sampai di tahun 2025 ini kita masih jadikan ini menjadi kebiasaan hidup kita. Karena Tuhan gak takut orang yang beribadah, Tuhan gak takut orang yang pelayanan, Tuhan gak takut orang yang baca firman, Tuhan gak takut orang yang menyembah. Yang Tuhan takutkan adalah orang yang bisa mengontrol mulutnya. Perkataan yang keluar dari air yang bersih akan menghasilkan berkat. Perkataan yang keluar dari air yang kotor akan mengundang kutuk. Perkataan yang gabung kotor dan berkat tetap akan mengeluarkan kutuk. Tuhan memberkati. Kita berdoa, ya saya percaya juga untuk koinonia, ya saya percaya di tempat ini apapun yang kita dengar hari ini biar itu boleh menjadi satu kekuatan bagi setiap kita, dan saya percaya Tuhan mengasihi kita, ya. Nah, kita akan berdoa, dan nanti kalau misalnya di tempat ini ada yang mungkin pernah tanpa disadari kita masih menggunakan kata-kata yang tidak layak ini, Tuhan mau kita ambil keputusan hari ini. Saya percaya sahabat-sahabatku yang ada di Koinonia, apapun yang kita dengar hari ini, saya percaya waktu kita buka hati kita, maka Tuhan akan mengingatkan. Roh Kudus itu selalu memberitahukan kesalahan, juga mengingatkan kita agar kita jangan sampai tetap tinggal dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa, ya. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang baik, Roh Kudus kami yang baik. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Bapak, kami sangat percaya, kami sudah mendengarkan kebenaran, dan kami percaya Engkau sungguh hadir, dan kami percaya kami juga mau Bapak untuk kami juga boleh mengevaluasi kehidupan kami, khususnya untuk perkataan kami Bapak. Karena Engkau sudah menjanjikan untuk perkataan yang penuh dengan kuasa. Karena firman Tuhan yang Kau taruhkan dalam mulut setiap orang-orang percaya. Karena itu kami mau koreksi Bapak, apakah ada di antara 9 bakteri tadi masih ada dalam hidup kami. Entah itu bersungut-sungut, entah itu suka menyalahkan orang lain, entah itu juga suka gosip, entah itu juga suka menjudge Tuhan. Apakah tentang itu juga kami sering menyalahkan Tuhan, menyesal ikut Tuhan, bahkan juga kami bahkan mungkin sampai mengutuk Engkau Tuhan. Intinya apapun Bapak bakteri yang 9 tadi yang kalau masih ada dalam hidup kami mohon Bapak belas kasihan-Mu untuk Engkau mengampuni kami. Mari sahabat-sahabatku, kalau ada di antara kita yang Tuhan ingatkan, yang mungkin kita masih tanpa disadari menggunakan perkataan-perkataan yang tidak layak itu dalam kehidupan kita, itu sebenarnya mengundang kutuk. Hari ini kalau Engkau dan saya mau dilepaskan, kita angkat tangan kita, katakan, Tuhan, aku mau Bapak segala perkataan-perkataan sungut-sungut, perkataan-perkataan menyalahkan Tuhan, perkataan-perkataan yang juga selama ini mungkin menghakimi orang lain, atau perkataan-perkataan yang selama ini apatis, pesimis, atau perkataan yang bahkan mengutuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau Bapak Engkau tolong, Engkau cabut agar aku punya perkataan-perkataan yang penuh dengan berkat. Kami sangat percaya setiap anak-anak Tuhan sudah diperlengkapi dengan kuasa yang luar biasa. Kata hari ini kami klaim Bapak, kami mau perkatakan perkataan yang positif, mengucap syukur, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan waktu itu kami perkatakan kami tahu ada kuasa yang menciptakan, kuasa yang membangun, kuasa yang mengubahkan, kuasa yang menghibur, kuasa yang menggenapi semua janji-janji-Mu, dan kami terima berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Allah kami yang baik. Kami juga mau Bapak berdoa, turunkan tangan kita juga, kita berdoa juga untuk pelayanan Koinonia Pray and Worship, juga untuk pemimpin Koinonia Praise and Worship yaitu Pak Karim dan Ibu Shirley. Tuhan belas kasihan-Mu, beliau ini sudah Kau pilih Bapak, suami istri yang sangat mengasihi Engkau. Kami sangat percaya ada rencana Tuhan yang baik melalui hidup mereka, melalui pelayanan mereka, melalui rumah tangga mereka, melalui kesehatan mereka. Tuhan akan percayakan lebih dan lebih lagi, karena di akhir zaman ini yang kami butuhkan adalah tuntunan Tuhan. Karena begitu banyak berita-berita yang kami dengar, perkataan-perkataan, suara-suara bising kanan kiri, kalau kami tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kami akan goncang dan kami akan jatuh. Terima kasih, berkati Bapak untuk Koinonia Bapak, berkati juga untuk seluruh jemaat, dan kami juga berdoa Bapak juga untuk persembahan yang akan kami berikan. Kami percaya Bapak, bukan secara kebetulan kami boleh menjadi berkat di tempat ini, tapi Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberkati, Tuhan berkati juga untuk keluarga, untuk usaha, untuk pekerjaan, untuk karir, untuk kesehatan, untuk rumah tangga, dan terutama melalui hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Bapak untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Biar Bapak apapun yang menjadi tantangan kami pada saat ini, kami tidak takut lagi karena ternyata kami punya kuasa. Ternyata bukan hanya orang-orang tertentu yang punya kuasa melalui mulut bibirnya. Setiap orang percaya kami bisa kuasa, bisa mengusir setan, mengusir segala intimidasi. Kami bisa mengusir segala penghalang-penghalang, taufan-taufan yang mengganggu hidup kami. Kami bisa mengusir tentang roh-roh yang mengatakan tidak ada harapan, tidak ada future. Dalam nama Tuhan Yesus semua sudah digantikan dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari sahabatku yang kekasih, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Biar kasih daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang, dari mulai sekarang sampai selama-lama. Yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Jadi sekali lagi buat sahabat-sahabatku, jemaat daripada Koinonia yang terkasih, jemaat Koinonia Praise and Worship yang ada di California, Tuhan berkati. Love you.